I don't really give a damn about the way you touch me when we're alone. You can hold my hand if no one's home. Do you like it when I'm away? If I wouldn't hurt my body, baby, would you love me the same? I can feel all my bones coming back in. Adapun yang menjadi rumusan masalah kami ialah dari informan yang telah kami wawancarai ini juga memberikan informasi kepada tim penulis mengenai upaya apa saja yang dilakukan oleh museum ini dalam mempertahankan budaya serta mengenalkan budaya kepada generasi baru di era ini. Menurut informan, upaya yang dilakukan dalam menjalankan budaya dan dana artefak yang ada di dalam museum ini juga beragam, mulai dari pembersihan tiap minggu hingga penempatan artefak yang begitu hati-hati. Harapannya adalah agar generasi selanjutnya mengetahui budaya-budaya yang ada di daerah Sumatera Utara ini, sehingga mereka lebih mencintai kebudayaan asli mereka. Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap para informan semakin meneguhkan peran dari keberadaan artefak dalam merefleksikan nilai-nilai dan praktik kearifan lokal, serta memberikan juga memperkuat pemahaman dan pengetahuan para informan. Adapun pendapat dari salah satu pemadu yang menjadi informan yang mengatakan bahwa dengan adanya benda-benda peninggalan sejarah berbasis kebudayaan, beliau menyebutkan contohnya ada benda yang digunakan pada zaman dahulu sebagai alat potong seperti pisau pada zaman sekarang, namun terbuat dari batu. Dari hasil wawancara bersama informan mengatakan bahwa dengan adanya museum ini sangat membantu informan dalam memahami dan menggali budaya serta nilai kearifan lokal dari etnik mereka sendiri. Salah satunya yaitu dengan adanya patung si Gale-Gale di museum ini. Dahulu informan hanya mengetahui kisah patung si Gale-Gale dari cerita orang tua saja. Informasi tidak mengetahui wujud bentuk dari patung si Gale-Gale. Oleh sebab itu, dengan adanya patung si Gale-Gale di museum ini membuat informasi tahu akan bentuk patung si Gale-Gale tersebut. Juga meyakinkan informan bahwa patung si Gale-Gale bukan hanya cerita belaka tapi benar-benar pernah terjadi, dan juga informan merasa bahwa sebagai generasi muda perlu menyadari, menghargai, dan melestarikan kebudayaan serta kearifan lokal yang ada di Indonesia, agar eksistensinya dari kebudayaan tersebut tidak akan hilang dan dapat diteruskan kepada generasi yang akan datang. Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara bersama informan mengatakan bahwa dengan adanya museum ini sangat membantu untuk mendapatkan informasi terkait dengan adanya peninggalan sejarah dari etniknya sendiri. Menurut informan yang telah diwawancarai, peninggalan sejarah ini bisa kita lihat dan dikembangkan dari zaman ke zaman. Bisa kita lihat bahwa anak muda sekarang ini banyak yang kurang mengetahui dan mengenal etnis mereka sendiri. Nah, dengan adanya museum ini, mereka bisa mengetahui dan menganalisis etnis mereka sendiri, seperti rumah adat, pakaian adat, dan peninggalan-peninggalan sejarah yang dari etnisnya sendiri. Nah, di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang apa yang kamu lihat tadi di dalam museum ini, kayak mengenai patung si Gale-Gale, patung gundala-gundala, dan juga nah di sini yang pertama akan menjelaskan tentang patung si Gale-Gale itu. Jadi berdasarkan hasil observasi kami di dalam museum ini, kami melihat berbagai benda-benda bersejarah seperti patung si Gale-Gale itu. Bahwa patung si Gale-Gale ini adalah patung yang memiliki khas masyarakat Kota Toba, di mana secara kepercayaan cerita masyarakat ini mengisahkan bahwa dahulu itu terdapat seorang ibu yang menangis yang diakibatkan karena putranya hamil dalam hidup. Jadi patung si Gale-Gale ini diciptakan untuk menghibur, termasuk untuk menghibur si ibu agar tidak terlalu dalam bisa dipandang. Kemudian selain itu kami juga melihat seperti adanya alat-alat bantu pada zaman dahulu. Dan
terdapat tombak, kemudian segala macam yang digunakan masyarakat Batak Toba pada zaman dahulu. Jadi kita bisa menganalisis dengan data yang lokal di benda-benda bahwa benda-benda tersebut digunakan untuk berburu hewan-hewan untuk dikonsumsi sebagai kebutuhan sehari-hari. Kemudian akan dijelaskan oleh teman kita. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang gundala-gundala. Nah, itu yang gundala-gundala itu sebagai pemanggil hari hujan supaya di etnis Karo itu kita tanamnya kayak kita bertanam gitu kan. Kayak misalnya ketika kita bertanam, tapi ketika bertanam itu musim hujan nggak turun, musim kemarau gitu kan. Jadi kita bisa melakukan ritual gundala-gundala supaya memanggil hari hujan. Nah, ini penjelasan dari saya mengenai gundala-gundala. Lalu yang terakhir yang kita lihat tadi yaitu adanya sahan. Jadi sahan ini merupakan wadah plastik yang terbuat dari daging ganda yang digunakan sebagai tempat penyimpanan pupuk yang berasal dari kampung jenazah manusia yang terbakar. Jadi sahan ini berasal dari masyarakat Toba. Masyarakat Toba ini mempercayai bahwa sahan ini sebagai pelindung dan kekuatan jahat dan mencegah terjadinya